Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Farhan Maulana dari kelas 12 MIPA 5, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan gelombang elektromagnetik, yaitu sinar ultraviolet. Apakah itu sinar ultraviolet? Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sekitar 400 nanometer hingga 100 nanometer. Sinar ultraviolet ini memiliki panjang yang lebih pendek dari sinar tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X. Sinar ultraviolet ini memiliki frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai dengan 10 pangkat 16 Hz. Nah, seperti namanya, sinar ultraviolet ini adalah sinar yang melebihi ungu. Mengapa disebut seperti itu? Bisa lihat seperti gambar di samping, sinar ultraviolet berada di atas warna ungu, atau bisa juga disebut melebihi warna ungu. Maka dari itulah sinar ini disebut dengan sinar ultraviolet, yaitu dikarenakan sinarnya yang berada di spektrum melebihi warna ungu. Dari mana asalnya sinar ultraviolet? Sumber utama dari sinar ultraviolet ini adalah matahari. Tetapi sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam listrik. Sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari akan sampai ke bumi secara langsung. Tetapi tidak semua dari sinar ultraviolet itu akan masuk ke dalam bumi. Hal tersebut dikarenakan sebagian dari sinar tersebut akan tertahan oleh lapisan ozon. Tetapi dalam belakangan waktu ini, lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet itu semakin menipis. Hal tersebut dikarenakan aktivitas manusia yang seperti menggunakan kendaraan bermotor yang berlebihan, penggundulan hutan, dan banyaknya asap pabrik. Hal-hal itu dapat menyebabkan lapisan ozon menipis dan akhirnya menyebabkan sinar ultraviolet masuk ke muka bumi. Yang masuk ke muka bumi itu akan lebih banyak. Siapa penemu sinar ultraviolet? Sinar ultraviolet ini ditemukan oleh Johann Ritter pada tahun 1801. Ia mulai melakukan eksperimen setelah mengetahui tentang penemuan cahaya inframerah. Ia melakukan eksperimennya menggunakan perak klorida yang diletakkan di sinar yang berada di spektrum warna yang melebihi warna ungu. Nah, Johann Ritter ini bereksperimen menggunakan perak klorida. Perak klorida itu adalah benda yang akan berubah menjadi hitam saat terkena cahaya. Nah, setelah itu ia mencoba untuk meletakkan perak klorida itu di luar spektrum warna ungu, di mana tidak ada sinar yang bisa terlihat. Pada akhirnya yang ia temukan itu adalah daerah yang tidak memiliki warna ini menunjukkan hasil yang paling intens, yaitu perak kloridanya lebih cepat berubah menjadi warna hitam. Nah, pada akhirnya Johann Ritter pun memberi nama sinar baru ini dengan sebutan sinar kimia, dan yang sekarang lebih dikenal dengan nama sinar ultraviolet. Jenis-jenis dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu adalah sinar UVA. Sinar UVA ini adalah sinar yang memiliki panjang gelombang paling panjang. Lebih tepatnya panjangnya itu 320 sampai dengan 400 nanometer. Sinar ultraviolet jenis ini juga tidak berbahaya terhadap manusia. Yang kedua yaitu adalah sinar UVB. Sinar ultraviolet ini memiliki panjang gelombang yang sedang, yaitu berada di panjang antara 290 nanometer sampai dengan 320 nanometer. Sinar ini memiliki beberapa dampak negatif, seperti paparan durasi yang lama akan menyebabkan kulit terbakar dan meningkatkan risiko kanker kulit. Nah, menguntungkannya, sekitar 95% dari sinar ultraviolet ini tertahan oleh lapisan ozon yang melindungi bumi. Dan yang terakhir itu ada sinar UVC. Sinar ultraviolet ini memiliki panjang gelombang yang paling pendek, yaitu 100 nanometer hingga 290 nanometer. Sinar ultraviolet ini juga merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya. Tetapi menguntungkannya, hampir seluruh dari sinar ini yang berasal dari matahari dapat diserap oleh ozon. Nah, sinar ini juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti contohnya untuk disinfektan yang untuk membunuh mikroorganisme. Selanjutnya ada dampak positif dari sinar ultraviolet. Yang pertama yaitu membantu pembentukan vitamin D pada tubuh. Salah satu manfaat sinar ultraviolet ini, ia bisa membantu pembentukan vitamin D pada tubuh.
Tetapi tidak semua sinar dapat memberikan manfaat ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, apabila yang dipakai adalah sinar ultraviolet jenis UVB dan UVC, maka malah akan memberikan dampak negatif pada tubuh. Nah, yang kedua yaitu digunakan untuk mensterilkan alat kesehatan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di jenis-jenis sinar ultraviolet UVC ini dapat membunuh mikroorganisme. Hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mensterilkan dan membersihkan alat-alat kesehatan ataupun barang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu membantu berbagai macam hewan dan serangga. Walaupun sinar ultraviolet ini tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi beberapa hewan dapat melihat sinar ini. Contohnya seperti serangga. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh serangga untuk seperti kegiatan mencari makanan. Selanjutnya ada dampak negatif dari sinar ultraviolet. Nah, dampak-dampak negatif dari sinar ultraviolet ini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu menyebabkan terbakarnya kulit atau sunburn dan kanker kulit. Sinar ultraviolet ini bisa menyebabkan kulit kita menjadi terbakar. Seperti sinar ultraviolet UVB yang apabila terkena dalam waktu lama, maka bisa menyebabkan kulit terbakar. Dan lebih parahnya lagi bisa meningkatkan risiko terkena kanker kulit. Yang kedua yaitu merusak mata. Sinar ultraviolet ini juga bisa merusak mata, yaitu apabila kita tidak memakai pelindung mata. Dan jika mata terlalu lama terpapar sinar ultraviolet tanpa pelindung mata, juga bisa menyebabkan katarak. Yang ketiga yaitu merusak struktur dan warna rambut. Nah, selain merusak kulit dan mata, sinar ultraviolet ini juga dapat merusak rambut. Apabila paparan yang terjadi itu dalam waktu lama, maka rambut dapat kehilangan kelembapannya dan juga strukturnya dapat melemah. Ditambah lagi, sinar ultraviolet ini dapat merubah warna rambut, seperti misalnya yang tadinya hitam menjadi warna kecoklatan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.